welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Fatika Ningsi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini aku bahas tentang apa ya? Kalian pasti penasaran kan? Jangan lupa ditonton ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Fatika Ningsi dengan NIM 400403246224. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 Universitas Diponegoro, kelas praktikum A. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas ini dia, reverse forward control dan sistem pompa air. Apa sih itu? Namanya kayak asing banget. Oke, mari langsung kita bahas. Nah, adapun tujuan dari pemaparan materi kali ini adalah yang pertama, memahami fungsi rangkaian reverse forward pada motor listrik. Yang kedua, memahami cara kerja rangkaian daya dan kontrol reverse forward. Kemudian yang ketiga, melakukan simulasi pada software CAD/SIMU menggunakan atau kita membuat rangkaian reverse forwardnya. Kemudian yang keempat, memahami prinsip sistem kontrol pompa air otomatis. Dan yang terakhir, melakukan simulasi pada aplikasi CAD/SIMU dengan membuat sistem kontrol pompa air. Next. Nah, ini adalah pengertian dan fungsi rangkaian forward reverse atau reverse forward. Nah, rangkaian reverse forward adalah jenis rangkaian kontrol motor listrik yang digunakan untuk mengubah arah putaran motor. Nah, dari searah jarum jam forward atau ke kanan ke arah berlawanan jarum jam atau reverse. Nah, sistem ini sering digunakan pada mesin industri seperti konveyor, lift, serta peralatan lain yang memerlukan perubahan arah gerak. Nah, untuk memastikan keamanannya, pengoperasian rangkaian ini menggunakan kontaktor dan sistem interlock yang mencegah kedua arah berjalan sekaligus dan menghindari resiko hubung singkat. Dan fungsi utama dari rangkaian ini apa ya? Yaitu agar memberikan kemudahan, fleksibilitas, serta efisiensi dalam mengatur arah putaran motor sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, begini adalah bentuk rangkaian forward reverse. Di sini ada komponen-komponennya. Ini ada motornya, ada relay, ada kontaktor. Nanti kita akan bahas di akhir video ini. Next. Nah, adapun tahapan kerja rangkaian forward reverse atau reverse forward. Nah, yang pertama, pada posisi awal motor mati, semua kontaktor dalam keadaan off. Sehingga apa? Sehingga motor belum terhubung ke sumber listrik. Nah, yang kedua, tekan tombol forward pada kontaktor utama atau KM dan kontaktor forward atau KF aktif. Nah, maka motor akan berputar searah jarum jam. Interlock mencegah kontaktor reverse aktif bersamaan. Dan yang ketiga, tekan tombol reverse, maka kontaktor utama KM dan kontaktor reverse KR aktif. Motor berputar berlawanan jarum jam atau CCW dan interlock mencegah kontaktor forward aktif bersamaan. Dan yang keempat, motor akan terus berputar sesuai arah yang dipilih. Misal kita memilih tadi forward atau reverse, harus salah satu ya, sampai tombol stop ditekan. Hanya satu arah yang dapat aktif dalam satu waktu. Dan yang kelima, tekan tombol stop, maka semua kontaktor akan off dan motornya akan berhenti. Dan ini adalah bentuk rangkaian daya dan rangkaian kontrol reverse forward. Gini bentuknya, nanti kita akan bikin di software CAD/SIMU. Dan di sini ada pengertian sistem kontrol pompa air otomatis.
Nah, sistem kontrol pompa air otomatis ini merupakan rangkaian metode yang dirancang untuk mengatur proses pengisian air ke dalam tangki secara otomatis berdasarkan kondisi tingkat air. Nah, sistem ini beroperasi dengan bantuan sensor level air seperti pelampung atau limit switch yang digunakan untuk mendeteksi posisi tingkat air, baik itu dalam kondisi penuh maupun dalam kondisi kosong. Nah, adanya sistem kontrol ini memungkinkan pompa beroperasi tanpa intervensi langsung dari operator. Sehingga apa? Sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien, praktis, dan aman. Next. Dan adapun tujuan sistem kontrol pompa air otomatis ini bertujuan untuk menjaga tingkat air di dalam tangki tetap stabil tanpa harus diatur secara manual oleh user atau penggunanya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya adalah dengan memakai sensor level air seperti pelampung atau limit switch. Kemudian, ketika air dalam tangki sedikit, sensor akan memberitahu pompa untuk berjalan dan mengisi air ke dalam tangki. Nah, jika air sudah mencapai batas atas, sensor akan mematikan pompa agar tangki tidak tumpah. Dengan sistem ini, pompa bekerja sendiri, lebih efisien dan terhindar dari kerusakan karena bekerja tanpa air. Nah, sistem ini sering digunakan di rumah, pabrik, serta pertanian karena bisa menghemat tenaga dan energi. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama adalah menghemat energi karena pompa hanya bekerja saat dibutuhkan. Yang kedua, mengurangi resiko kerusakan pompa, misalnya akibat bekerja tanpa air atau kering. Dan yang ketiga, mencegah pemborosan air karena pompa akan berhenti otomatis saat tangkinya penuh. Dan yang keempat, akan menghemat waktu dan tenaga. Jadi di sini tidak perlu menyalakan atau mematikan pompa secara manual karena bentuknya otomatis. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi sistem, cocok untuk rumah tangga, industri maupun irigasi. Dan yang terakhir, memberikan keamanan lebih, mencegah kebocoran atau meluapnya air dari tangki. Nah, begini adalah contoh penerapan sistem kontrol pompa air otomatis. Nah, ini ketika airnya kosong atau nol, maka pompa akan berjalan untuk mengisi tangki. Nah, ini sudah di angka 5, maka tangki akan terisi. Nah, ketika di angka 3 ini, maka pompa akan keluar. Gitu. Next. Nah, ini adalah rangkaian daya dan kontrol pada pompa air otomatis. Nanti juga kita akan buat di aplikasi CatSimo. Nah, di sini kita sudah sampai kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa, teman-teman? Rangkaian reverse forward pada motor listrik berfungsi untuk mengubah arah putaran motor secara aman dan efisien dengan bantuan kontaktor serta interval. Sehingga apa? Sehingga motor dapat beroperasi maju maupun mundur sesuai kebutuhan. Sementara itu, pada sistem kontrol pompa air otomatis digunakan untuk mengatur pengisian air dalam tangki secara mandiri dengan bantuan sensor level. Sehingga pompa dapat menyala ketika air rendah dan berhenti saat air penuh pada tangki. Kedua sistem ini menunjukkan pentingnya penerapan rangkaian kontrol listrik untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepraktisan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri. Nah, ternyata kita sudah di penghujung materi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan materi pada kali ini. Setelah ini kita akan membuat rangkaian yang kedua yang telah kita bahas tadi di aplikasi CatSimo. Check it out.
Nah, setelah kita selesai, kita langsung saja run simulasinya. Kita klik MCB-nya keduanya, kemudian kita klik start, maka motor akan menyala atau berputar. Nah, setelah itu ketika kita menekan press, apa yang akan terjadi teman-teman? Kita klik, nah maka motor akan mati. Wah, kenapa ya? Ada yang tahu? Komen di bawah. Nah, setelah itu tadi kan kita mengklik press. Nah, ketika kita klik kembali, maka motor akan menyala kembali. Kok bisa ya seperti itu? Nah, kemudian ketika kita mengklik yang float, maka apa yang akan terjadi? Wah, motornya akan mati. Ketika kita klik lagi, maka motor akan menyala kembali. Oke, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Bye.